Selama bertahun-tahun, jika kita bicara soal futsal di Asia Tenggara, ada satu tembok raksasa yang seolah mustahil diruntuhkan. Tembok itu bernama Thailand. Mereka adalah raja. Mereka adalah standar emas dan bermain di kandang mereka, di hadapan pendukung fanatik mereka, biasanya adalah misi bunuh diri. Tapi hari ini, sejarah itu ditulis ulang. Bukan oleh tim senior, bukan oleh pemain asing, tapi oleh anak-anak muda Indonesia yang usianya belum genap 17 tahun. Timnas Futsal Indonesia U16 baru saja melakukan hal yang gila. Di partai final ASEAN U16 Boys Championship 2025, Garuda Muda membungkam tuan rumah Thailand dengan skor dramatis 4-3. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah pernyataan perang bahwa masa depan futsal ASEAN bukan lagi milik gajah perang, tapi milik Garuda. Bagaimana cara mereka melakukannya? Bagaimana taktik coach Reka Cahya meredam agresivitas Thailand? Dan mengapa kemenangan ini menjadi pelipur lara bagi kegagalan timnas U19 sebelumnya? Siapkan camilan kalian, kita akan membedah tuntas 40 menit paling menegangkan dalam sejarah futsal junior Indonesia. Dan inilah analisis lengkap. Indonesia juara Piala AFF U16. Mari kita putar ulang waktu ke Terminal 21 Hall, Korat, Thailand. Tekanan mental sudah terasa sejak lagu kebangsaan diputar. Thailand sebagai tuan rumah tentu ingin mendikte permainan sejak detik awal. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Mengutip laporan dari bola.net dan Detik Sport, Indonesia tidak datang untuk bertahan. Coach Reka Cahya Puntoadi menurunkan pakem permainan yang disiplin tapi mematikan. Di babak pertama, kita melihat betapa cerdiknya transisi negatif ke positif dari anak-anak kita. Hasilnya apa? 2 gol cepat bersarang di gawang Thailand. Gol pertama lahir dari skema set piece yang rapi. Sultan Wibowo, ingat nama ini, menjadi momok bagi pertahanan Thailand. Keunggulan 1-0 membuat Thailand panik. Mereka menaikkan garis pertahanan, melakukan pressing tinggi. Tapi ini justru jadi makanan empuk bagi Indonesia. Gol kedua pun lahir, skor 2-0. Di titik ini, seluruh stadion terdiam. Analisis taktisnya begini, kunci di babak pertama adalah ketenangan. Biasanya pemain muda akan gugup jika ditekan Thailand, tapi Fathan, Sultan, dan kawan-kawan bermain dengan kepala dingin. Mereka tahu Thailand punya skill individu di atas rata-rata, jadi mereka meresponsnya dengan kolektivitas. Rapat di belakang, tajam di depan. Tapi, seperti kata pepatah sepak bola klasik, 2-0 adalah skor yang berbahaya. Masuk ke babak kedua, Thailand menunjukkan mengapa mereka disebut Raja ASEAN. Mereka bermain habis-habisan. Intensitas meningkat 2 kali lipat. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Thailand berhasil memanfaatkan kelengahan kecil kita. 1 gol balasan masuk, skor 2-1. Momentum berbalik. Tak lama kemudian pertahanan kita jebol lagi, skor imbang 2-2. Di momen inilah mental juara diuji. Normalnya tim tamu yang sudah unggul 2-0 lalu disamakan 2-2 di kandang lawan, mentalnya akan runtuh, hancur lebur. Tapi tidak dengan timnas U16 ini. Inilah bagian paling dramatis yang disebut bola.net sebagai dramatis tekuk Thailand. Saat skor imbang, Coach Reka mengambil time out penting. Instruksinya jelas, kembali ke disiplin posisi. Responsnya luar biasa. Indonesia tidak parkir bus, mereka justru kembali menyerang. Kita berhasil mencetak gol ketiga, 3-2. Apakah Thailand menyerah? Tidak, mereka membalas lagi. Drama susul menyusul gol ini benar-benar tidak sehat untuk jantung penonton. Namun, takdir juara memang milik Indonesia. Di sisa waktu yang krusial, 1 serangan balik mematikan atau skema kick-in yang terukur, berbuah gol keempat, skor 4-3. Thailand mencoba segalanya di menit akhir. Skema power play dimainkan. Kiper mereka maju menjadi pemain kelima. Pertahanan Indonesia digempur habis-habisan. Kiper kita melakukan penyelamatan krusial. Dan ketika peluit panjang berbunyi, history made. Skor akhir 4-3 untuk kemenangan merah putih. Pertanyaannya, apa rahasianya? Kenapa U16 bisa menang di saat level usia lain sering kesulitan melawan Thailand? Jawabannya ada pada satu kata yang diulang-ulang oleh sang pelatih. Disiplin.
Melansir dari murex.co.id dan kompas.com, pelatih Reka Cahya Puntoadi mengungkapkan kunci utamanya pasca laga. Ia tidak bicara soal skill individu gila-gilaan, ia bicara soal sistem. Coach Reka mengatakan, anak-anak menjalankan instruksi dengan sangat disiplin, terutama saat transisi bertahan. Dalam futsal modern, disiplin posisi adalah segalanya. Melawan Thailand yang pemainnya lincah, jika satu orang telah turun atau late tracking, habislah sudah. Coach Reka berhasil menanamkan mindset bahwa bertahan itu sama seninya dengan menyerang. Kita melihat bagaimana para pemain flank dan anchor kita menutup ruang tembak atau blocking shots dengan badan mereka. Mereka tidak takut bola. Selain itu, faktor nothing to lose juga berpengaruh. Bermain di kandang lawan membuat tekanan justru ada di Thailand. Indonesia bermain lepas, menikmati permainan, namun tetap dalam koridor taktik yang ketat. Kemenangan ini memiliki makna ganda jika kita melihat konteks yang lebih luas. Berdasarkan laporan Bola Sport, belum lama ini, kakak-kakak mereka di Timnas Futsal U19 juga bertemu Thailand di final. Sayangnya, nasib Timnas U19 berbeda. Mereka harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan Thailand. Ada rasa penasaran, ada rasa sakit hati melihat dominasi Thailand yang seolah tak berujung. Timnas U16 ini hadir sebagai penawar luka itu. Mereka membalaskan dendam seniornya dengan cara yang paling elegan, mengalahkan Thailand di rumahnya sendiri. Ini membuktikan bahwa secara regenerasi atau grassroots, futsal Indonesia sebenarnya tidak kalah. Bahkan di level usia dini atau U16, kita bisa dibilang sudah setara atau bahkan selangkah di depan Thailand secara mentalitas saat ini. Ini adalah sinyal bahaya bagi Thailand bahwa dominasi mereka di ASEAN sedang dikerogoti perlahan oleh Garuda. Jadi, apa arti trofi Piala AFF U16 2025 ini bagi kita? Pertama, ini adalah validasi sistem pembinaan, bahwa talenta-talenta muda kita, jika diasuh oleh pelatih yang tepat dengan strategi yang tepat, bisa mengalahkan siapa saja. Kedua, ini adalah modal kepercayaan diri. Pemain-pemain seperti Sultan Wibowo dan rekan-rekannya ini adalah calon tulang punggung timnas senior 3-5 tahun ke depan. Mereka tumbuh dengan mental, kami pernah mengalahkan Thailand. Mental ini mahal harganya. Coach Reka Cahya, staf pelatih, dan seluruh pemain layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih telah memberikan kado indah di penghujung tahun ini. Terima kasih telah membuktikan bahwa Garuda bisa terbang tinggi di langit gajah perang. Indonesia juara. Futsal kita sedang menuju ke arah yang benar. Bagaimana menurut kalian penampilan Timnas U16 ini? Siapa pemain yang paling menonjol menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman futsal kalian, dan subscribe untuk update berita Timnas selanjutnya. Maju terus futsal Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya.